Selamat pagi semuanya. Langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Untuk topik hari ini, yaitu topik khususnya adalah tentang pengenalan CSS. Nah, di sebelumnya kan kita udah pernah membahas tentang dasar-dasar HTML. Nah, jika diumpamakan, HTML itu kan bagaikan rangka tubuh manusia. Nah, kita kan sebagai manusia nggak mungkin kan jalan ke sana ke sini tanpa kulitnya dan cuma rangkanya aja. Nah, untuk diumpamakan, CSS itu berperan sebagai kulitnya kalau di tubuh manusia. Karena ini juga sangat penting ya dalam pembuatan website, karena HTML dan CSS itu udah bagaikan tubuh manusia yang nggak bisa dipisahkan dari antara kerangka dan kulitnya gitu. Oke, kita langsung aja. Saya screen-nya udah terlihat ya. Oke. Oke, kita bahas sebenarnya apa itu apa itu CSS? Nah, CSS adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Sama kayak kalau di dunia nyata tuh kayak baju kita lah. Kita kan buat tutupin tubuh kita pakai baju. Nah, kita bisa nge-style baju-baju kita biar terlihat lebih enak dilihat gitu, enak dipandang. Nah, dengan CSS kita dapat mengatur layout atau tata letak, juga warna, font atau garis atau border, dan background, serta animasi dan lain-lain. Nah, untuk sintaks dasar CSS itu punya sintaks atau tata cara penulisan kode yang harus diikuti. Jika kita salah tulis, bisa jadi CSS yang kita buat tidak akan menghasilkan apa-apa di tampilan web. Jadi nggak berubah sama sekali tampilannya, cuman kayak raw-nya aja, kayak HTML-nya aja yang tetap tampil tanpa style yang kita tentukan. Nah, strukturnya itu pertama itu ada selektornya, lalu ada blok deklarasi, lalu yang di dalam blok deklarasi itu baru kita simpan properti dan nilainya. Mari kita bahas satu-satu apa itu selektor. Nah, untuk selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita berikan style. Misalkan di sini contohnya ada elemen HTML H1 yang akan kita beri warna tulisannya merah. Lalu ada 4 jenis selektor. Yang pertama itu ada tag, yang maksudnya di sini adalah tag HTML-nya yang kita select atau kita pilih. Lalu yang kedua itu ada class. Jadi di tag HTML-nya kita berikan class name. Biasanya kelas itu ditandai dengan titik. Lalu yang ketiga itu ada ID. Untuk ID itu tag HTML yang kita beri ID, dan untuk tandanya itu ada hashtag. Lalu yang keempat itu ada atribut. Nah, untuk atribut itu kita pilih dulu tagnya, lalu kita beri atribut tipe dari tagnya. Nah, selanjutnya ada blok deklarasi. Untuk blok deklarasi sendiri adalah tempat kita menulis atribut atau properti CSS yang akan diberikan kepada elemen yang telah diseleksi. Nah, berikut adalah contoh blok deklarasi.
Jadi di sini contohnya ada tag tag P yang kita select, lalu di dalamnya itu kita simpan properti dan value-nya. Nah, yang dimaksud blok deklarasi adalah bracket ini, tanda kurung kurawal dan kurung akhir ini, itu menandakan area blok deklarasi. Blok deklarasi juga bisa ditulis sebagai seperti ini. Jadi kita bisa select beberapa tag atau beberapa elemen HTML, lalu berikan yang dipisahkan dengan koma, lalu berikan blok deklarasinya. Lalu selanjutnya ada properti dan nilainya. Properti adalah sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Format penulisannya seperti ini, jadi propertinya dulu atau nama propertinya dulu, lalu nilainya, nilai dari properti tersebut. Di sini contohnya itu ada properti font family, lalu nilainya itu kita berikan Times New Roman. Berarti tag HTML yang kita select lalu berikan format ini atau properti dan value ini, itu akan berubah kontennya menggunakan font Times New Roman. Nah, penulisan komentar di CSS biasanya dipakai untuk memberikan informasi tambahan di kode CSS. Misalkan teman-teman ingin menyimpan sebuah tambahan di kode atau misalkan memberi tanda kode tersebut apa, itu teman-teman bisa menggunakan tulisan komentar di CSS. Nah, cara menulis komentar di CSS itu dilakukan dengan tanda slash, lalu diikuti dengan bintang, lalu diakhiri dengan bintang dan slash juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada slash dulu, lalu bintang, lalu isi komentarnya, dan diakhiri dengan bintang dan slash di akhir. Nah, setelah tahu CSS itu apa, lalu bagaimana kita nulisnya di HTML? Nah, untuk menulis CSS di HTML itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada internal CSS, yang ditulis di dalam tag HTML style. Yang kedua itu ada inline CSS, ditulis di atribut elemen HTML-nya langsung. Yang ketiga itu ada external CSS, yang ditulis di file CSS terpisah dengan file HTML. Nah, internal CSS itu ditulis di tag style di bagian tag head. Nah, seperti contohnya di sini. Di sini ada tag style, lalu propertinya itu CSS tentu saja, lalu di dalamnya itu sintak CSS. Nah, di sini bisa dilihat ada selektor P, lalu blok deklarasinya dan properti juga value-nya. Dan untuk hasilnya itu seperti gambar yang di sebelah kiri. Selanjutnya ada external CSS. Nah, untuk external CSS itu di luar file HTML-nya. Jadi kita punya file terpisah dengan extension CSS, lalu kita deklarasikan filenya di dalam index HTML atau di dalam file HTML-nya. Nah, di sini ada 2 file terpisah. Jadi yang di sebelah kiri sini adalah file CSS-nya, lalu yang di sebelah kanan ini ada file HTML-nya. Nah, untuk menyambungkan 2 file ini, kita menggunakan sebuah tag HTML yaitu link seperti yang ada di head ini. Link ini disimpan di tag head ya. Lalu kita kasih properti, yang paling penting itu adalah properti href yang mengarahkan ke file CSS-nya. Dan ini hasilnya.
Oke, yang terakhir itu ada inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang dituliskan langsung pada atribut style di elemen HTML-nya. Nah, kode CSS ditulis tanpa menggunakan kurung kurawal, tapi properti tetap dipisahkan dengan koma. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tag HTML atau elemen HTML H1, lalu ditambahkan properti style, atribut style, lalu value-nya yang mau kita tanamkan atau kita kasih ke elemen H2 ini. Nah, di sini contohnya adalah color red dan font family sans. Jadi ini property color dan property font family itu akan mengubah elemen H2 menjadi seperti style yang kita terapkan. Contohnya hasilnya ada di bawah sini. Jadi warnanya berubah, warna tulisannya berubah, dan juga fontnya juga berubah. Oke, penjelasannya mungkin sampai sini aja. Sebelum kita lanjut ke tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin kalau ada yang memang mau bertanya, akan diberikan waktu 15 menit untuk yang ingin bertanya sebelum nanti mungkin Teh Faiza menjelaskan ke tugasnya.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya Teh Faiza. Mungkin boleh dilanjutkan lagi kalau memang ada penugasan atau bagaimana, silahkan. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita langsung ke tugasnya aja. Nah, tugasnya itu melanjutkan tugas HTML kemarin, cuman ditambah style CSS di tugas HTML yang sebelumnya. Jadi minimal kriterianya itu teksnya ada berwarna dan background HTML-nya juga berwarna. Silahkan pilih salah satu dari ketiga cara menulis CSS. Itu ada internal CSS, ada external CSS, atau inline CSS. Itu bebas. Teman-teman mau pakai yang mana cara menulisnya. Dan untuk hasilnya itu serap teman-teman bisa berimajinasi atau sekreatif mungkin di tugas sebelumnya. Tapi jangan lupa untuk kriteria minimalnya. Oke, gitu aja tugasnya. Selamat mengerjakan dan terima kasih.